Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Septianto dari kelas 2D4 EB NRP 36. Jadi di sini saya membuat suatu sistem monitoring jarak jauh pada industri dan pembangkit listrik. Mari kita simak penjelasan melalui PowerPoint berikut. Ya, sistem ini saya beri nama Montorpil, yaitu monitoring pada industri listrik, baik itu PLTA maupun PLTS. Lanjut. Jadi project saya inilah Montorpil, yaitu pada final project kali ini saya membuat sistem pembacaan dan permintaan data, send dan request data, dan data yang diminta adalah data-data yang ada pada sensor untuk mempermudah monitoring industri listrik. Next. Ya, jadi tentang project ini, data sensor yang saya buat ini adalah data sensor suhu, sensor cahaya, sensor gerak, sensor suara, dan juga sensor kecepatan, di mana pada tiap sensor memiliki peranannya masing-masing. Dan peranan masing-masing ini nantinya akan berpengaruh pada berjalannya suatu sistem pada industri. Ya, ini merupakan blok diagram, yaitu kelima sensor itu dihubungkan melalui microcontroller dan juga nantinya akan tersambung ke personal komputer atau laptop pada masing-masing. Nah, ini 5 sensor yang saya gunakan: sensor suhu, cahaya, gerak, suara, dan kecepatan. Untuk sensor suhu sendiri saya menggunakan sensor suhu LM35, dan untuk sensor cahaya sendiri saya menggunakan sensor LDR, Light Dependent Resistor. Untuk sensor gerak saya menggunakan sensor BIR HC-SR501. Untuk sensor suara saya menggunakan sensor KY038, dan untuk sensor kecepatan saya menggunakan sensor LM393. Nah, ini adalah gambaran dari beberapa sensor-sensor yang saya gunakan, di mana sensor suhu yaitu LM35 dengan pembacaan setiap 10 mV adalah 1 derajat Celcius. Lalu untuk sensor cahaya saya menggunakan sensor LDR. Sensor cahaya ini nilai resistansinya dapat berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor. Lalu sensor suara saya asumsikan dengan menggunakan sensor KY038 yang dapat mendeteksi level suara. Untuk sensor kecepatan saya menggunakan LM393. Saya asumsikan menggunakan sensor tersebut karena sensor tersebut dapat mendeteksi objek kecepatan. Lalu untuk sensor gerak sendiri saya mengasumsikan menggunakan sensor BIR HC-SR501, di mana sensor ini dapat mendeteksi gerak manusia maupun benda. Next. Untuk aktuator, implementasi penggunaan aktuator di sini. Aktuator di sini dapat berupa penstabil suhu atau pendingin ketika data sensor telah terbaca pada suhu dengan temperatur yang sangat tinggi. Jadi ketika suhu terbaca sangat tinggi, maka di sana akan ada penstabil suhu ataupun pendingin yang akan aktif. Lalu untuk sensor kecepatan di sini sebagai monitoring pada komputer untuk mendapatkan data kecepatan, dan nantinya akan dikonversi dan disinkronkan pada aktuator berupa generator di sini aktuatornya. Lalu untuk sensor cahaya dan suara di sini dapat ditransmisikan ke komputer sebagai data pelengkap, dan untuk sensor gerak di sini sebagai indikator bahwa generator telah berfungsi dengan normal dan berkecepatan sesuai data yang diterima. Lalu ini adalah tampilan hardware pada sistem yang saya bangun, yaitu ada komunikasi dua arah. Di sini fitur yang dapat digunakan untuk komunikasi dua arah adalah send and request. Lalu perbedaan di sini adalah perbedaan secara implementasi dan tujuan. Lalu untuk pengontrolan di sini nantinya dapat dikontrol secara jarak jauh. Nah, ini adalah tampilan dari Graphical User Interface sendiri atau GUI. Nah, di sini saya mendesain dengan tampilan yang memang eye-catching dan juga memiliki beberapa varian warna yang
dapat membuat pengguna itu lebih nyaman. Jadi di sini saya memanfaatkan fitur tersebut dan juga dapat mengirim dan juga request data. Ini adalah tampilan graphical user interface-nya sendiri. Ya baik, telah selesai, dan juga setelah selesai ini nantinya akan saya demokan terkait tentang sistemnya. Nah, ini adalah tampilan GUI yang nantinya akan dapat membaca data yang ada di microcontroller. Lalu kita koneksikan dulu. Saya di sini menggunakan port COM10 dengan baud rate 9600, dan juga saya di sini dapat menampilkan semua data terlebih dahulu. Saya tampilkan semua data, lalu saya konekkan, saya request, dan data di sini akan muncul. Semua data akan muncul, yaitu data suhu, data cahaya, data suara, data gerak, dan juga data kecepatan. Di sini akan muncul masing-masing data karena saya menampilkan semua data. Lalu ketika saya ingin menampilkan hanya data suhu saja, lalu kita mencet request. Nah, suhu di sini menampilkan pembacaan suhu. Pembacaan suhu di sini berupa Celsius. Jadi data ditangkap oleh sensor LM35 dan juga ditampilkan di graphical user interface. Lalu setelah data suhu, saya akan menampilkan data cahaya. Lalu request. Nah, di sini data berupa satuan kandela, yaitu 4,92 kandela, di mana nantinya data suhu ini bersifat fluktuatif, yaitu naik turun tergantung dengan penangkapan sensor LDR yang diterima. Lalu setelah itu, setelah cahaya, saya mencoba dengan sensor suara. Di sensor suara ini saya menggunakan asumsi potentiometer sebagai sensor suara. Nah, sensor suara di sini bersatuan desibel. Setelah sensor suara, ada sensor gerak. Nah, maka akan tampil di sini adalah sensor gerak. Di sensor gerak ini saya menggunakan satuan meter per second, dan juga saya mengasumsikan sensor gerak ini menggunakan potentiometer. Setelah sensor gerak, di sini ada sensor kecepatan. Nah, sensor kecepatan di sini menggunakan satuan sama meter per second, dan juga saya mengasumsikan sensor kecepatan ini dengan menggunakan potentiometer. Ini potentiometer. Jadi saya di sini menggunakan 3 potentiometer sebagai asumsi masing-masing sensor suara, sensor gerak, dan sensor kecepatan. Dan juga ada 2 sensor, sensor suhu LM35 dan juga sensor LDR. Ya, mungkin sampai situ saja demo yang dapat saya lakukan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.